Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dinikahi Gendruwo. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. And so, get ready to be haunted. Kisah ini di sebuah desa kecil di sebuah pedalaman, di mana usaha para warganya adalah menyadap karet setiap hari. Dua gadis belia, Irma dan Ida. Mereka adalah saudara sepupu yang selalu berdua kemanapun termasuk kerja. Seperti biasa, mereka pergi pagi pulang menjelang petang. Jika cuaca cerah, mereka akan pulang dengan cepat. Namun jika hari terlihat mendung, keduanya masih harus ngobat karet yang masih encer dengan cuka, supaya karet cepat beku dan tidak hancur ketika turun hujan. Namun hari ini terlihat cerah. Jadi keduanya memutuskan untuk pulang cepat sekalian mencari kayu bakar yang berserakan untuk dibawa pulang. Tiba-tiba saja Ida tampak gelisah. "Kamu kenapa, Dak? Perutmu sakit?" tanya Irma khawatir. Tentu saja, karena mereka itu saling menyayangi. "Duh, aku kebelet pipis nih, Ma," ucap Ida sembari menekan perut bagian bawah. "Ya udahlah, sana ke kali, aku tunggu di sini," ucap Irma. Ida tampak ragu, namun karena sudah tidak tahan lagi, ia segera turun ke arah sungai, segera mencari tempat untuk buang air di tempat yang berair mengalir. Rupanya Ida tengah haid karena pembalutnya sudah penuh. Sekalian ia melepaskan dan mencucinya, lalu membuangnya ke dalam air. Tampak warna air yang berubah merah dari bekas pembalut Ida. Setelah selesai, Ida segera naik ke atas untuk menemui Irma yang menunggunya. Setelah ngumpulin ranting kering dan mengikatnya, mereka berdua segera pulang. Dengan percakapan ringan penuh canda seperti biasa mereka lakukan supaya perjalanan tidak terasa jauh. Namun Ida yang berjalan di belakang tiba-tiba merasa ada yang mengikutinya. Sesekali ia pun menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Dan perasaan Ida menjadi gelisah. Sampai rumah mereka. Masuk ke rumah masing-masing, rumah mereka bersebelahan, karena ibu mereka merupakan adik kakak. Setelah menyimpan kayu ke kolong rumah, Ida segera mandi. Saat mandi, ia melihat darah haidnya mengalir sangat banyak. Meski heran, tapi Ida tidak memperdulikannya. Setelah selesai mandi, Ida pun gegas masuk ke rumah, memakai pakaian juga pembalut yang baru. Namun tiba-tiba saja, kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya terasa lemas. Untuk itu Ida pun segera berbaring di atas dipan tempat tidurnya. Matanya menjadi berat dan terlelaplah ia. Namun tiba-tiba Ida merasakan kehadiran seseorang di dalam kamarnya, duduk di pinggir tempat tidur dan perlahan menyentuh kakinya. Ida merasakan itu sangat nyata, bukan mimpi atau menghayal. Usapan itu merambat dari kaki menuju ke betisnya. Ida ingin membuka matanya, namun terasa berat. Akhirnya ia pasrah dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tiba-tiba suara Irma memanggil dengan nyaring. Ciri khas suara Irma yang cempreng saat ia teriak memanggil Ida. Suara ayam pun riuh berkotak karena kaget. "Ida, oh Ida, kau tidur rupanya. Kenapa? Kau sakit kah?" tanyanya tanpa permisi sudah nyelonong masuk ke kamar Ida yang tampak tertidur pulas. Irma segera balik badan karena Ida tengah tertidur. Tidak jadi ngajak Ida nyari nangka muda untuk dibuat sayur.
Mana Ida? Katanya mau cari sayur nangka. Tiba-tiba ibunya Ida muncul dari luar masuk ke dapur. Tidur Ida bibi? Mungkin dia kecapean, jawab Irma. Ah sudahlah, biar saya sendiri nyari nangka di kebun belakang, ucap Irma pula, seraya ngelayar pergi ke rumahnya yang berjarak 5 meter dari rumah Ida. Ida terbangun karena mendengar suara berisik Irma dan ibunya di dapur. Namun tubuhnya terasa lemas. Entah kenapa padahal Ida biasanya kalau lagi haid tidak pernah begitu. Tubuhnya selalu sehat dan cekatan. Ida pun mencoba bangkit. Namun kepalanya terasa begitu pusing 7 keliling. Ida kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur dan segera meraih selimut. Ida. Ida. Suara panggilan lirih membuat matanya memicing. Namun tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Ida mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu, meski hatinya merasa penasaran. Ibunya melongok dari pintu kamar. Ida beneran tertidur, seperti kata Irma. Ibunya urung membangunkan, karena merasa kasihan takutnya Ida beneran kecapean. Hari mulai senja. Ibunya terpaksa membangunkan Ida, karena pamali tidur menjelang senja, meskipun sedang sakit sekalipun. Ida, bangun nak. Sudah sore ini. Ayo bangun, nanti kau diganggu setan pula, seru ibunya dari pintu. Ida segera duduk menatap ibunya. Rambutnya yang tergerai panjang dan keriting terlihat acak-acakan membuat ibunya takut. Ih, ikat rambutmu. Sudah macam kuntilanak aja kau, hardik ibunya yang tiba-tiba jadi merinding. Ida mendesah dan segera meraih penjepit rambut. Ibunya berlalu pergi setelah yakin Ida telah bangun. Tiba-tiba Ida merasakan kepalanya sangat pusing juga berat. Dan Ida tidak tahu apa penyebabnya. Namun ia mengira mungkin itu karena ia jarang tidur siang. Ibunya kembali memeriksa Ida yang belum juga keluar dari kamar. Azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba sekujur tubuh Ida merasa merinding. Ada apa? Mengapa ia seperti merasa tidak nyaman mendengar suara azan? Jantungnya berdetak kencang, sungguh tidak biasa. Kamu kenapa, Dak? Kamu sakit? Tanya ibunya yang melihat wajah Ida begitu pucat. Kepala Ida pusing, Bu, ucap Ida dengan pelan. Ya sudah, nanti ibu beli botrek setelah sholat maghrib ya. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Ida mengangguk dan kembali merebahkan tubuhnya. Matanya begitu terasa berat. Tiba-tiba saja angin berembus memutar di kamarnya. Ida memicingkan matanya menatap heran. Rasa takut menguasai jiwanya. Asap hitam tiba-tiba mengempul di bawah tempat tidurnya. Ida terkesima. Sesuatu yang tinggi besar dan hitam tiba-tiba berdiri di sampingnya. Matanya yang besar berwarna merah menatap tajam ke arah Ida. Ida merasa ketakutan dan ingin berteriak. Tapi seketika Ida merasa kaku. Ia tidak sanggup menggerakkan tubuhnya. Namun seketika makhluk itu lenyap seiring terdengar suara ibunya memanggil. Ida menarik nafas yang masih memburu. Ayo bangun, segera minum obat, nanti tidur lagi, ucap ibunya. Ida menatap sekeliling dan beralih menatap ibunya. Ada apa kok? Kok kamu seperti mencari sesuatu? Tanya ibunya. Gak ada apa-apa kok, Bu, jawab Ida seraya mencoba untuk bangkit. Kamu gak apa-apa? Tanya ibunya. Iya Bu, gak apa-apa, cuma masih pusing, ucap Ida memaksa untuk bangkit. Ibunya merasa heran melihat Ida yang sempoyongan. Ibunya menyiapkan makanan di piring dan Ida mencoba untuk menyuap nasi ke mulutnya. Ida mempunyai 2 orang adik, 1 perempuan dan 1-nya lelaki. Saat sedang makan, tiba-tiba Irma datang langsung duduk di hadapan Ida yang sedang makan. Gimana?
Dak, gimana? Udah hilang belum pusingnya? Tanya Irma sambil menatap wajah Ida yang pucat. Ya, udah lebih baiklah sekarang, jawab Ida pelan. Ya udah, nanti minum obat lalu istirahat ya, ujar Irma. Ida segera meminum obat yang dibelikan oleh ibunya dari warung. Irma mengobrol dengan adik Ida yang masih kelas 5 SD. Sementara Ida segera kembali ke kamarnya dan segera merebahkan diri di tempat tidur. Ida langsung terlelap dan langsung tertidur pulas. Lalu ia pun bermimpi. Ia bermimpi berada di sebuah tempat yang seperti tidak asing baginya. Namun entah ada di mana. Tiba-tiba Ida melihat sebuah gubuk di pinggir sebuah sungai. Ida menatap gubuk tersebut. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Ida segera berpaling dan terkesiap saat melihat seorang pria berwajah tampan berdiri di sebelahnya. "Hei, siapa kamu?" kejut Ida. Pria itu tersenyum, membuat jantung Ida berdebar kencang. Ida pun menatap malu wajah tampan pemuda itu. Aku adalah kekasihmu," ucap pemuda itu sembari tersenyum manis yang sangat memabukkan bagi seorang Ida yang belum pernah mengenal cinta sebelumnya. Kontan saja jantung Ida bergemuruh bagai dilanda banjir bandang. "Kenapa? Kamu tidak percaya kalau aku akan menjadi suamimu nanti?" ucap pemuda itu lagi, membuat Ida semakin tidak sanggup menatap manik hitam pemuda itu. "Ah, mana mungkin, kita belum kenal juga," ucap Ida dengan gugup. Pemuda itu pun tersenyum. "Makanya, sekarang kita kenalan ya." Ucapnya penuh canda membuat Ida merasa tersanjung. "Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu," ucap pemuda itu dengan lembut. Ida berkerut dahi. "Hah? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Ida tak yakin. Karena yang ia tahu, tidak ada pemuda setampan pemuda yang kini berada di hadapannya. "Sungguh, kita pernah bertemu belum lama kok," ucap pemuda itu meyakinkan. "Mau gak jadi istriku?" tanyanya kemudian. "Hah? Apa?" Ida terkesiap tidak percaya. "Aku janji akan membuatmu selalu bahagia. Jadilah permaisuriku." Ida termangu dengan lidah terasa keluh. Tak mungkin ia mampu menolak pemuda setampan itu. Tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di kening Ida. Ida terkesiap dan terbangun dari tidurnya. Ida celingukan dan merasa sangat kecewa. Ida yang merasa kecewa karena semua keindahan itu hanya mimpi. Namun, hidungnya mengendus aroma aneh yang tiba-tiba memenuhi kamarnya. Aroma yang sulit ia jelaskan. Ida segera bangkit meski kepala masih terasa pusing. Lagi-lagi, suara azan subuh yang berkumandang terdengar dari rumahnya membuat Ida merasa gelisah. Segeralah ia bangun karena merasa kehausan. Irma pagi-pagi sudah nongol di pintu dapur bibinya. "Bi, gimana Ida? Apa sudah sembuh?" serunya dari pintu. "Sudah," Ida yang menyahut, tampak berdiri di pintu ruang tengah menuju dapur. "Ah, syukurlah kalau sudah sembuh." Irma terlihat lega. Ibunya Ida hanya tersenyum. Irma segera masuk mandorin ibunya Ida yang sibuk masak, nyiapin sarapan untuk mereka. Ida coba membantu ibunya motong sayur kacang panjang untuk dioseng. "Gimana, Dak? Apa kita pergi nyadap tidak?" tanya Irma menatap wajah Ida lurus. "Iyalah, aku sudah sembuh kok," jawab Ida. "Kamu yakin, Dak?" tanya ibunya khawatir. "Iya, Bu, udah gak apa-apa kok," ucap Ida meyakinkan. "Ya sudah, selesai sarapan kita berangkat seperti biasa," seru Irma dengan segera pulang ke rumahnya untuk segera sarapan. Agak siang keduanya berangkat menuju kebun karet yang berjarak sekitar 5 km dari rumah mereka. Keduanya sudah terbiasa jalan kaki pulang pergi, bahkan terbiasa dari saat mereka kecil.
Hidup susah bagi mereka adalah hal yang biasa. Selalu tawa canda menyertai langkah mereka. Itu yang membuat perjalanan yang cukup jauh pun jadi tidak terasa. Sampai kebun karet, keduanya mengasah pisau sadap yang biasa mereka tinggalkan di gubuk sambil asik mengobrol. Tiba-tiba Ida merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Ida menatap sekeliling, memastikan jika semuanya aman. Irma tidak memperhatikan sikap aneh Ida, yang segera bangkit dan memulai menyadap pohon karet yang berada di sekitaran gubuk sederhana mereka. Irma pun mengikuti, tapi dengan arah yang berbeda. Suara Irma masih terdengar. Seperti biasa, gadis bersuara cempreng itu selalu ribut dimanapun berada. Dan Ida yang lebih memilih pendiam menyahuti dengan kata, Langkah mereka semakin menjauh dengan rute seperti biasa memutari kebun dan bertemu di tempat yang sama. Namun kali ini Ida tampak berdiri lama di sebuah anak sungai, di mana perasaan Ida seperti mengingat sesuatu yang menurut ia tidak mungkin. Tiba-tiba sekujur tubuhnya kembali merinding. Selembar daun tiba-tiba bergerak. Ida menatap heran karena daun yang lain tidak ada yang bergerak. Tidak ada angin yang berhembus atau binatang yang membuat daun itu bergerak secara signifikan. Ida melangkah cepat dan segera naik menuju gubuk. Beberapa pohon jatahnya ia tinggalkan tidak ia sadap. Perasaan yang gelisah dan menimbulkan demam. Untung saja Irma segera datang. Wah, tumben cepat sekali kau sampai di gubuk, seru Irma segera meletakkan pisau sadap dan segera meraih botol air minum, meneguk beberapa teguk dan menatap Ida yang pucat. Hei, kau kenapa pucat sekali muka kau, Ida? Kejut Irma yang sekarang merasai kening Ida yang terdiam membisu. Hei, kau demam lagi, Ida? Serunya panik. Ya udah, kita pulang saja pelan-pelan, ucap Irma yang dianggukin oleh Ida yang sudah tidak karuan perasaannya. Keduanya segera bersiap untuk segera pulang. Mungkin karena aku lagi dapat, jadi badanku tidak enak, ucap Ida dengan pelan. Hah? Kau lagi haid tidak? Kejut Irma. Iya Irma. Irma terdiam dengan pikiran yang tidak bisa ia ucapkan. Ida merasakan tubuhnya seperti melayang. Sesekali hampir tersungkur dan untungnya selalu berhasil berpegang pada batang pohon. Gimana Ida? Apa kau masih kuat jalan? Pelan-pelan saja Ida, tanya Irma yang begitu khawatir melihat kondisi Ida. Sungguh aneh sekali. Padahal pagi tadi sewaktu berangkat, Ida terlihat sehat dan juga penuh semangat. Keadaan itu berubah cukup drastis. Ida terlihat pucat pasi. Irma coba memapah Ida ketika hendak turun. Jalan yang mereka lalui tidak semua rata. Namanya juga perkebunan. Banyak akar menyembul dari dalam tanah. Beberapa kali berhenti untuk sekedar mengatur nafas. Nafas Ida tersengal. Irma yang melihat itu ikutan sesak dalam dadanya. Mungkin ada 10 kali mereka berhenti untuk sekedar menghindari agar Ida tidak tumbang. Lalu akhirnya mereka pun sampai. Irma memapah Ida menuju kamar mandi. Ida menyuruh Irma untuk meminta handuk pada ibunya. Irma bergegas masuk dan meminta handuk pada ibunya Ida. Setelah mandi, Ida pun segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kepalanya terasa sangat berat. Sementara Irma segera pulang ke rumahnya untuk segera mandi juga. Saat Ida terlelap, tiba-tiba seperti ada yang mengusap kepalanya. Ida mencoba untuk membuka matanya dan terkesiap saat melihat seorang pemuda tampan tengah menatapnya dengan senyuman manis. Ah, kau? Ucap Ida dengan pelan. Pemuda itu mengangguk. Ida terkesiap saat mendapati seorang pemuda tampan berada di kamarnya, bahkan duduk manis di sebelah Ida yang tengah terbaring lemah.
Kau ini siapa? Mengapa bisa berada di kamarku? Tanya Ida dengan pelan. Sebelum menjawab, pemuda itu pun tersenyum manis. Tentu saja, aku bisa. Karena aku adalah calon suamimu. Ucapnya tegas tapi lembut. Ida terbelalak menatap tidak percaya. Tidak mungkin. Aku tidak mengenalmu. Ucap Ida dengan ragu. Kita tidak mengenal, tapi kita sering bertemu. Ida terdiam, kepalanya tambah pusing. Apa kamu sakit? Tanya pemuda itu. Iya, kepalaku terasa sangat pusing. Jawab Ida dengan jujur. Apa kau ingin sembuh? Ida mengangguk. Yuk, ikut aku. Ida termangu. Ikutlah denganku, dan aku akan membuat dirimu selalu bahagia. Ucap pemuda itu sembari tersenyum manis. Bagaimana aku bisa ikut denganmu? Untuk bangun saja aku tidak bisa. Ucap Ida dengan pelan. Pemuda itu pun tersenyum. Pejamkan matamu, perintahnya. Ida menatap ragu. Jangan takut, aku tidak akan menyakiti dirimu. Ucap pemuda itu meyakinkan Ida yang tampak ragu. Namun karena ingin segera sembuh, Ida akhirnya menuruti permintaan pemuda itu. Perlahan Ida memejamkan matanya. Dan perlahan sakit juga pusing di kepalanya berangsur menghilang. Ida membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah kamar yang sangat indah bak kamar pengantin. Tapi kemana pemuda itu? Ida segera terbangun dengan cepat. Dan benar saja, rasa pusing di kepalanya tiba-tiba menghilang. Bahkan Ida merasakan tubuhnya begitu segar bugar saat ia celingukan di dalam kamar yang temaram. Tiba-tiba pemuda itu hadir di hadapannya. Masih dalam batas kesadaran Ida, yang terkejut melihat pemuda itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa membuka pintu lebih dulu, membuat Ida melangkah mundur. Kenapa? Apa kamu takut denganku? Tanya pemuda itu berkerut dahi melihat sikap Ida yang seperti ketakutan. Kau ini siapa? Dan aku di mana? Tanya Ida menatap lurus wajah tampan pemuda itu. Kau berada di tempat tinggalku. Dan ini adalah ranjang pengantin kita. Ucapnya dengan pelan. Hah? Apa? Ida terkesiap dan seketika menatap dirinya yang sudah menggunakan gaun pengantin yang sangat indah. Ida lagi-lagi berkerut dahi menatap dirinya yang sangat beda. Pemuda itu melangkahkan mengulurkan tangannya dan meraih dagu Ida. Perlahan ditarik pelan sehingga wajah mereka begitu dekat. Desah nafas pemuda itu menerpa wajahnya. Seketika ruangan itu mengeluarkan aroma pandan juga melati. Ida yang terhipnotis oleh ketampanan pemuda itu hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh pemuda itu terhadap dirinya. Ida membiarkan dirinya dijamah oleh pemuda itu, meskipun ia ingat bahwa dirinya dalam keadaan kotor. Namun entah apa yang terjadi membuat Ida tidak merasa ragu. Meskipun baru pertama kali melakukan hubungan intim, tapi Ida merasakan ketagihan yang luar biasa. Lagi dan lagi keduanya mengulang pergumulan panas itu sampai Ida tidak ingat apa-apa lagi. Ida terbangun saat mendengar suara memanggil namanya. Perlahan Ida membuka matanya. Kepalanya terasa begitu berat dan sekujur tubuhnya terasa remuk. Ibunya memanggil karena Ida tertidur tidak bangun-bangun. Di situ juga ada Irma ibunya, Irma dan dua adiknya. Melihat Ida membuka matanya, semua merasa lega. Ida mengingat sesuatu yang seperti nyata baginya. Namun ia tidak tahu itu nyata ataukah mimpi. Ida merasakan kepalanya yang sangat-sangat pusing. Tubuhnya terasa berat dan sekujur badannya terasa remuk redam. Irma dan ibunya membantu Ida untuk duduk. Tubuh Ida terasa begitu panas. Ida mengalami demam yang sangat tinggi. Bibirnya pucat dengan gigi bergemetrakan.
Mantri segera dipanggil oleh ayahnya Ida, dan ia diperiksa secara seksama. Mantri mengatakan kalau Ida terkena tipes. Mantri pun memberikan obat supaya segera diminum oleh Ida. Setelah minum obat, panas Ida pun turun. Ida kembali tertidur pulas. Keluarga segera berkumpul di ruang tamu. Sepanjang malam mereka berjaga. Kerukunan keluarga juga tetangga masih begitu kental pada waktu itu. Tipes adalah penyakit baru waktu itu. Kemungkinan Ida mempunyai mah yang akut. Padahal sebelumnya Ida terlihat sehat dan baik-baik saja. Itu yang membuat keluarga merasa heran, juga Irma. Ida jarang sakit. Ia adalah sosok pemilik tubuh yang kuat. Mengapa tiba-tiba Ida sakit dan penyakitnya itu masih asing di telinga keluarga Ida? Parahkah penyakit Ida? Keluarga cuma bisa berdoa agar Ida segera kembali sehat seperti biasa. Namun dalam mimpi yang menurut Ida bagai nyata itu, dirinya merasakan begitu sehat dan penuh semangat. Apalagi dengan adanya seorang pria berwajah tampan di sebelahnya yang selalu memberikan sentuhan cinta penuh gelora asmara. Ida merasa tidak sanggup bila harus berpisah dengan pujaan hati, meski itu ia rasakan hanya dalam mimpi. Dalam alam yang berbeda, Ida telah terikat sebuah perjanjian. Ida menyanggupi untuk hidup bersama sang kekasih yang membuatnya tidak mungkin lagi bisa berpaling. Di kehidupan nyata, Ida semakin lemah. Wajahnya pucat pasi dan sudah tidak mau makan sama sekali. Waktu itu rumah sakit sangat jauh. Kendaraan masih jarang. Ida dirawat seadanya di dalam kamar yang semakin hari terasa semakin lembab. Suara mengaji membuat Ida terasa tersiksa. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tergolek lemah dan semakin kurus. Hari berganti minggu. Minggu pun berlalu. Ida semakin tidak berdaya, membuat kedua orang tuanya merasa bimbang. Dalam sorot mata Ida yang kini berwajah cekungan dan tirus, Irma melihat tatapan yang aneh. "Ida, apa yang kau rasakan? Bicara padaku, Ida," ucap Irma pelan, menatap lurus wajah Ida yang sangat menyeramkan. Ida hanya menarik nafas pelan. Irma menungguinya siang dan malam. Ia merasa tidak rela melihat saudaranya sebegitu menderita. Namun di alam lain, Ida tengah bersukacita dengan pasangan gaibnya yang tidak pernah Ida sadari. Ia memilih berada di alam itu karena di sana ia tak merasakan penderitaan. Kian hari Ida semakin parah. Nafasnya tinggal 1-2. Tidak ada yang tahu Ida kenapa. Pak Mantri sudah melakukan berbagai cara, namun Ida tidak kunjung sembuh seperti sedia kala. Segala macam cara pengobatan sudah dilakukan oleh keluarga Ida. Namun Ida bukannya membaik, justru ia malah semakin parah. Keluarga sudah pasrah dengan keadaan Ida yang entah kenapa. Setiap malam saudara bergantian berjaga, dan mereka mengaku seram berada di kediaman Ida. Irma pun merasakan ada yang aneh saat berada di kamar Ida. Hawa pengap juga panas yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa orang pun sering mencium aroma aneh yang menyeruak. Di sekitar rumah keluarga Ida menjadi sangat mencekam. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara desahan samar-samar yang entah dari mana asalnya. Semua keanehan itu mereka pandang rapat-rapat karena tidak ingin menimbulkan rasa tidak enak pada keluarga Ida. Bahkan orang tua Ida tidak percaya sama sekali dengan hal gaib. Mereka mengatakan jika Ida sedang sakit dan belum ada obatnya. Meski warga sekitar tempat keluarga Ida mengaitkan penyakit Ida dengan hal gaib, ayah Ida menentang keras dan amat marah. Ayah Ida tergolong orang yang memiliki keras hati, bahkan tega melihat Ida terkapar tak berdaya, dan hanya percaya pada keterangan mantri
yang nyata-nyata sudah angkat tangan dengan penyakit yang diderita oleh Ida. Apa? Orang pintar? Kejut Irma saat seorang tetangga menyatakan agar Ida segera dicarikan orang pintar saja. Irma terdiam dan berpikir bagaimana caranya untuk meyakinkan ayah Ida. Begitu Bibi, sebaiknya Ida dicarikan orang pintar saja, ucap Irma pada bibinya. Ibunya Ida terdiam dan berpikir keras. Di mana ada orang pintar, Irma? Coba kau cari tahu, ucap sang bibi. Baiklah, saya akan mencari tahunya, Bi, saut Irma dan bergegas pergi setelah menatap wajah Ida sesaat. Irma, gadis 19 tahun itu, pergi dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Tidak segan-segan ia datangi adalah seorang pembakal. Irma yang minta ditemani oleh seorang anak tetangga yang seumuran dengan dirinya. Apapun akan ia lakukan demi kesembuhan Ida, saudara juga sahabatnya itu. Rumah pembakal sangat jauh dari kampung Irma, kurang lebih 8 km. Namun Irma tidak putus asa, meski hanya mengenakan sepeda ontel kala itu. Sayang sekali, menurut istri pembakal itu, suaminya sedang tidak ada di rumah. Baru saja pergi ke ladang untuk menjaga tanaman padi mereka. Irma pulang dengan sangat kecewa. Sampai rumah, rasa penat begitu mendominasi. Irma rebahan di amben dapur rumahnya. Tiba-tiba saja matanya terlelap tidur. Samar ia mendengarkan suara Ida memanggil. Irma. Irma pun tersentak kaget dan terbangun. Tiba-tiba saja telinganya mendengar suara tangisan dari rumah Ida. Gegas Irma bangkit dan perasaannya tidak karuan. Pikiran buruk seketika menyergap seluruh kesadarannya. Irma menerobos masuk di dalam kamar. Di dalam kamarnya, tampak ibunya Irma tengah menangis meraung. Irma menatap dari pintu. Ida sudah tidak bergerak lagi. Irma tertegun melihat ibunya Ida yang menangis meraung sambil mengguncangkan tubuh Ida yang terdiam. Irma mendekat dengan tubuh gemetar dengan lutut terasa lemas. Ida, Ida, bangun Ida, panggil Irma dari pelan hingga teriak. Namun Ida tak bergeming. Kedua matanya terbuka lebar dan tidak berkedip. Jeritan Irma memancing warga yang kebetulan melintas. Tetangga satu desa itu segera berlari ke arah rumah Ida. Karena takut terjadi sesuatu pada keluarga itu, tetangga itu yang seorang bapak-bapak itu menerobos masuk. Ada apa ini? Ada apa? Tanyanya ikut panik. Ida, Ida. Kedua wanita itu tidak menyaut, malah jeritan mereka semakin kencang. Menyadari terjadi sesuatu pada Ida, pria itu segera kembali berlari keluar dan memanggil siapa saja yang ia lihat. Beberapa warga tua muda juga anak-anak pada berlarian menghampirinya. Tergopoh dan terbata pria itu menjelaskan jika telah terjadi sesuatu pada Ida. Semuanya gegas menuju rumah Ida dan sadar jika Ida telah meninggal dunia. Paniklah mereka semua dan jerit tangis pun pecah bersautan. Warga segera datang berbondong-bondong. Pembakal diberitahu jika ada warganya yang meninggal dunia. Segera pria itu pulang ke rumah dan menuju tempat kediaman Ida. Pembakal yang bisa juga disebut lurah atau kepala kampung melangkah masuk. Sesaat kening pria berumur 60 tahun itu terlihat mengernyit, membuang nafas panjang dan melanjutkan langkahnya. Sudah banyak orang berkumpul dari luar hingga dalam juga dapur. Tangis warga saudara juga tetangga yang merasa kehilangan Ida. Seorang gadis manis pendiam yang tiba-tiba sakit parah dan tidak sampai 1 bulan tiba-tiba meninggal dunia. Tubuh Ida kurus kering. Wajah gadis itu menyerupai tengkorak. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan juga menyeramkan
jika dipandang lebih dari 1 menit. Pembakal menatap wajah Ida. Semua segera melangkah mundur untuk memberi tempat. Apa yang terjadi padanya? Dan kemana saja kalian selama ini? Pertanyaan pembakal itu membuat semua orang bertanya-tanya. Maksud pembakal apa? Kata mantri Ida itu sakit tipes. Saut ayah Ida tak mengerti. Pembakal menarik nafas dan mengembuskan nafas perlahan. Sikap pembakal itu membuat semua orang merasa heran. Ada apa sebenarnya? Semua menanti dengan tidak sabar. Setelah menatap dalam wajah Ida yang terlihat seperti tengkorak itu, pembakal segera memerintahkan agar jasad Ida segera dimandikan. Bu Farida, yang adalah wanita yang biasa memimpin para wanita untuk memandikan jenazah perempuan, Ida segera dibawa ke tempat pemandian yang telah disediakan. Ida segera dimandikan seperti biasa. Namun, hal yang tidak biasa pun terjadi. Dada Ida yang rata karena masih perawan tiba-tiba berubah begitu besar dan panjang. Rambutnya yang panjang juga berubah gimbal dan merayap. Tubuhnya Ida menjadi lebih besar. Semua menatap heran dan segera berlarian ketakutan menemui pembekal yang terlihat tidak terkejut. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang akan dilakukan pada jenazah Ida yang berubah menyeramkan itu? Sikap pembekal terlihat begitu tenang. Ia pun mengajak ayahnya Ida untuk memeriksa kondisi jasad Ida, yang membuat semua pemandi jenazah itu berlarian. Ayah Ida terbelalak melihat jasad putrinya yang kini telah berubah begitu menyeramkan. Kenapa? Kenapa anak saya jadi begini? Ini apa yang terjadi? Pekiknya tak terelakkan. Semua orang yang mendengar seruan ayahnya Ida, mereka pun berlari ingin tahu dan melihat apa yang terjadi. Semua terperangah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Mereka berseru tak dapat dihindarkan. Ibunya Ida pun semakin histeris dan tidak sadarkan diri. Irma gemetar dan menatap tanpa berkedip ke arah jasad Ida. Ida, apa yang terjadi padamu, Ida? Tanyanya dalam hati, miris juga sedih. Pembakal meminta pada warga untuk memindahkan jenazah Ida ke kamar Ida kembali. 3 orang tidak mampu mengangkat jenazah Ida yang semula kurus kering, namun kini sudah berubah menjadi 3 kali lipat ukuran tubuhnya sebenarnya. 4 orang masih belum bergeming. Akhirnya 6 orang baru bisa diangkat. Jasad Ida dibaringkan di atas tempat tidur miliknya, dibalut kain jarik berlapis. Pembakal menatap lurus wajah Ida yang terpejam. Kedua tangannya bersih-dekap di depan dada. Terlihat penuh konsentrasi. Sementara di luar terdengar riuh seperti lebah. Sebentar saja isu tentang jenazah Ida pun tersebar luas. Rasa takut menguasai jiwa, rasa penasaran lebih menguasai. Apa yang akan dilakukan oleh pembekal pada jenazah Ida yang sudah berubah menyeramkan itu? Sepertinya pembakal sedang melakukan interaksi yang tidak seorang pun mengerti, kecuali istri dari pembakal itu sendiri. Ayah Ida pun duduk bersimpuh di sebelah ranjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisi Ida anaknya itu. Pembakal menatap wajah ayah Ida dengan lurus. Ida akan pindah ke tempat lain dan tidak akan bersama kita lagi di dunia manapun, ucap pembekal pelan. Ayah Ida menatap heran dan tidak mengerti. Anakmu bukan anakmu lagi. Ia telah memilih jalannya sendiri untuk hidup di dunia lain bersama pasangannya. Seketika ayah Ida tercengang. Percaya tidak percaya, namun kenyataan yang terjadi tidak dapat ia pungkiri. Sesungguhnya ia pun merasa curiga dengan wujud Ida saat ini. Saat ini Ida tengah hamil di dunia ini.
Ia meninggal dunia, namun di dunia lain, di dimensi lain, ia akan hidup di sana. Semua yang mendengar tercengang. Pembakal melakukan interaksi dengan Ida yang sesungguhnya, meminta izin kepada ayahnya untuk merelakan dia pergi dengan suaminya. Tentu saja, pria itu menangis terseduh, tidak pernah menyangka akan mengalami nasib seperti ini. Tapi jika tidak diizinkan, Ida tidak akan berubah kembali wujudnya seperti semula. Dan dengan terpaksa, ayah Ida pun akhirnya mengizinkan. Dan perlahan wujud Ida kembali seperti semula, kurus kering. Ayah Ida meraung tidak mampu membendung kesedihan. Pembekal kembali menyuruh warga untuk mengurus kembali jasadnya. Acara pemakaman berjalan tanpa kendala. Kuburan itu hanya sebagai simbol jika Ida telah tiada. Namun sejatinya, Ida berada di antara mereka. Bahkan saat pemakaman jasadnya, Ida ikut mengawasi semua orang. Di dunia lain Ida bertemu dengan pasangannya, yang adalah Gendruwo. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.